Oke, kayak zina ini emang tidak boleh di dalam Islam kan. Nah, di sini Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam itu juga adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Jadi sudah paham, sudah mengerti kalau perbuatan zina itu tidak boleh di dalam Islam. Oke, slide selanjutnya. Fitri. Nah, di sini slide selanjutnya akhlak pergaulan dalam masyarakat. Akhlak pergaulan dalam masyarakat itu seperti apa? Misalkan tetangga kita menyapa kayak permisi gitu. Kita menjawab iya gitu. Jadi kayak jangan cuek-cuek gitu. Kita juga harus punya adab gitu sama masyarakat sekitar kayak tetangga kita, kayak uh, saudara maupun orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi ya di sini kayak mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya memang memang sunnah, tapi ya kita pikir aja gitu, ya kali kita lewat depan orang gitu langsung nyelonong aja, pasti kayak kita harus punya adab sopan santun kan. Dan di sini juga ucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau orang lain sama muslim. Ucap salam adalah doa, berarti dengan ucapan salam kita telah mendoakan teman tersebut. Nah, salam ini juga bukan berarti salam aja gitu. Kita juga bisa mendoakan teman kita gitu. Nah, yang kedua, berjabat tangan. Berjabat tangan. Berjabat tangan itu dengan bersalaman dapat menunjukkan keakraban, kerukunan, persahabatan, atau hadis berjabat tangan dilakukan dengan lembut tangan dari yang menjabatnya, bukan dengan menunduk, mendekap, atau memeluk. Berjabat tangan juga dilakukan hanya dengan sesama mahram. Nah, oke. Bicara tentang mahram lagi, memang seharusnya seperti itu, tapi memang dengan orang-orang lain ya. Kayak ya udah kita salam dengan lelaki, ya udah kita terima aja gitu. Nggak mikir itu mahram kita. Jadi ya uh, mungkin dari zaman ke zaman memang sudah berbeda gitu ya, dari zaman dulu hingga sekarang. Memang zamannya sudah berbeda. Kan di situ juga di sini juga apa ya, sesuai hukum fikih seorang laki-laki menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya, begitu pula sebaiknya. Jadi ya intinya seharusnya seharusnya kita menjaga menjaga diri kita dari kaum laki-laki, menjaga mahramnya, menjaga segala sesuatu. Tetapi memang kembali lagi kepada zaman sekarang yang sudah tidak memikirkan apapun, yang sudah tidak tidak peduli kita apa namanya bergabung, udah gabung mah tinggal gabung aja. Dan yang ketiga itu menghindari berkhalawat, berduaan dengan lawan jenis. Oke. Okay. Di sini halawat menurut bahasa berarti pengasingan diri. Rasulullah melarang perbuatan ini karena seorang muslim menyepi dengan wanita yang bukan mahramnya. Berbicara lagi tentang mahram lagi, maka setan akan menjadi teman ketiganya. Sebenarnya menghindari berdua dengan lawan jenis itu juga ada pergaulan dalam Islam. Nah, memang kembali lagi dari zaman sekarang tuh emang ya nggak tahu ya, mungkin dari perubahan zaman, dari zaman dulu emang sekarang sudah berbeda banget. Ya yang dari dulu kita menjaga misalkan menjaga diri kita dari mahramnya, seharusnya itu seperti itu. Tidak tidak campur apa laki-laki dengan perempuan. Tapi sekarang kayak kita lihat di kafe-kafe gitu, nongkrong-nongkrong kayak gitu, udah gitu nggak ada pergaulan dalam Islamnya banget kan. Udah kita mah ya udah campur aja situ, padahal mah sesungguhnya ada pergaulan Islam itu seperti ini. Nah, yang keempat itu mencari teman yang baik. Nah, kita bergaul itu juga harus mencari teman yang baik ya, meskipun
apa ya, misalkan nih kita berkenalan sama orang, nah udah kita berpikiran nih dia baik, udah kita pasti berpikiran oh dia baik dia orangnya kan. Masalah dia bakal mengecewakan kita suatu hari gitu. Itu memang apa ya, emang manusia itu tidak luput dari kesalahan kan. Itu memang mungkin bisa dimaafkan. Mungkin memang manusia itu tidak yang sempurna. Intinya mencari teman yang baik itu seperti tidak menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, ya kan? Nah, agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan tindakan kenakalan remaja, remaja hendaklah memilih teman yang baik dalam pergaulannya. Pergaulan itu akan mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kita berteman dengan orang yang tidak baik, nah kita bakal keikutan juga. Kecuali kita berteman dengan orang yang baik, oh kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu. Dan dia selalu mengingatkan kita dalam hal-hal kebaikan, itu memang baik dia. Berarti dia baik sama kita. Nah, oke, slide selanjutnya. Fitri. Ini kok sepi ya? Apa saya tanya aja kali ya, biar nggak tidur maksudnya gitu. Pasti di sini pada tidur kan ya. Oke, saya tanya ya sekarang. Apa ya, menurut pandangan kalian itu, zaman sekarang itu seperti apa sih ada pergaulannya? Saya tanya dengan Ahil. Ahil, Ahil ada nggak? Ahil? Bu hadir, Bu. Ya, silakan. Menurut kamu, pandangan kamu dari zaman sekarang tuh pergaulan itu seperti apa sih sekarang tuh? Apa kamu termasuk itu, termasuk golongan itu? Kalau menurut saya ya sekarang kacau, Bu. Ya, kacaunya? Ya karena cowok cewek itu, Bu, Ya, kenapa? aja gitu. Ya, kamu atau tidak? Atau Saya tidak, apa? Bu. Saya sangat Sangat apa? bisa, Bu. Ya, subhanallah banget ya kamu ya. Ternyata mudah-mudahan kamu mendapatkan istri yang lebih yang baik dengan kamu, yang menghindari hal-hal yang tidak baik juga. Oke, selanjutnya saya tanya dengan Muhammad Ilham. Muhammad Ilham, Iya, Bu. ya gimana pandangan kamu dengan ada pergaulan zaman sekarang? Ya sama, Bu, kayak Ahil gitu. Udah kayak pergaulan tuh udah mulai adabnya tuh buruk gitu. Kayak ya contohnya gitu, kayak misal nongkrong-nongkrong, ujung-ujungnya mabok, tawuran, konsumsi obat-obatan gitu. Mungkin kamu salah satunya dari yang kamu sebutkan itu? Enggak, Bu. Oke, berarti kamu cowok baik ya, yang Iya, cowok Bu. yang ya oke. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini dihindarkan dari bahaya ya. Amin. Selanjutnya itu penyimpangan pergaulan menurut Islam. Nah, di sini itu tertulis penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba tidak boleh, haram hukum dalam Islam. Penggunaan narkoba saat ini semakin dari kalangan dewasa saja, anak dan juga remaja. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini banyak sekali siswa-siswa yang menggunakan narkoba dan jadi kita lihat dari zaman sekarang nih, narkoba itu sudah tidak aman lagi mereka
kita gitu. Ya mungkin mereka sadar atau tidak sadar yang memakai narkoba itu mungkin kesadaran diri masing-masing. Dia dia bertujuan pakai narkoba itu apa sih, kita nggak tahu kan. Ya mungkin kenapa ada maksud lain atau mungkin dia punya masalah berat banget, jadi dia melampiaskan ke narkoba itu tersebut, tapi dampak negatifnya itu sangat besar kepada diri dia sendiri kan. Nah, yang kedua itu mengkonsumsi khamar. Mengkonsumsi khamar juga itu haram banget di dalam Islam. Yang disebut khamar itu segala sesuatu minuman yang segala sesuatu minuman yang yang segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti dijelaskan dalam hadis yang tertulis setiap yang memabukkan berarti khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Nah, di sini sudah jelas yang jadi maupun makanan maupun minuman yang bisa memabukkan diri kita itu hukumnya haram. Dan dan setiap khamar itu hukumnya haram juga kan. Jadi khamar itu memang sudah haram banget gitu, dalam Islam itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, seks bebas juga benar-benar haram. Dan di zaman sekarang juga banyak banget yang melakukan seks bebas. Nah, entah pun narkoba, khamar, seks bebas itu memang sudah menjadi satu maksudnya bukan kegiatan, peristiwa yang sudah menyebar luas di dunia ini kan. Ada pun yang seks bebas kayak cowok sama cowok, cewek sama cewek, emang zaman sekarang itu memang sudah banyak banget gitu kan. Jadi kayak makanya kita menjaga diri kita sendiri dan kita harus mengikuti ada pergaulan dalam Islam yang kayak tadi, menutup aurat, menutup dari segala sesuatu di diri kita lah yang tidak baik gitu kan. Yang keempat, perkelahian antar kelompok atau tawuran. Nah, mungkin di kalangan kalian nih ya, para laki gitu, mungkin pernah kalian tawuran gitu. Sebenarnya tidak boleh dalam Islam kan. Nah, Cewek juga ada tawuran, yang tawuran. kenapa? Cewek juga ada yang tawuran. Oh iya, ya. Mungkin cewek juga ada, termasuk mungkin siapa di sini kan, mudah-mudahan ada ya di yang hadir pada saat ini. Tawuran atau tubir itu adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumunan masyarakat. Nah, sudah tawuran itu memang sudah tidak asing juga di Indonesia, mungkin dengan apapun dan tidak emosi, kira mereka tawuran gitu kan. Dengan tawuran mungkin mereka bisa berpikir menyelesaikan masalah, padahal itu tidak kan, tidak sama sekali. Aturan mah mendinginkan otak masing-masing, gimana jalan keluarnya, gimana baiknya, tidak dengan cara bertaur seperti itu kan. Jadi ya penyimpangan pergaulan menurut Islam itu ya kayak tadi, kayak penggunaan narkoba, khamar, seks bebas atau tawuran itu sudah tidak diperbolehkan dalam Islam sebenarnya. Jadi ya seperti itu ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Dikit lagi nih ya. Fitri. Fitri kemana ini? Ya mungkin Fitri kemana dia? Ngantuk. Ngantuk Iya, mungkin ya. apa? Non. Slide selanjutnya. Oke, baik. Lanjut. Kita dikit lagi nih. Sudah, Ibu? Belum. Di sini saya belum. Solusi penyimpangan pergaulan. Oh ya, oke. Nah, selanjutnya itu solusi penyimpangan pergaulan. Nah, di samping kayak apa sih penyimpangan pergaulan itu seperti apa? Nah,
di sampingnya juga kayak ada solusinya supaya kita bisa menjauhi hal-hal itu ya. Kayak pertama di sini kesadaran diri sendiri. Nah, segala sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, tidak diperbolehkan dalam Islam itu harus dari sadar diri kita sendiri. Oh, ini buruk ya. Oh, berarti ini tidak baik untuk diri kita, diri saya. Itu berarti tidak baik. Jadi, ya kalian bisalah berpikir baik, maksudnya berpikir mana yang baik atau buruk kan. Dan dua itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, di sini dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Kayak misalkan ya mungkin kita ingin nih berbuat tidak baik, berbuat dari garis luar, maksudnya kayak seks bebas, narkoba gitu. Kita berpikir, oh saya kalau bisa melakukan itu, saya akan berurusan mungkin bakal ya pasti berurusan sama Allah di akhirat nanti kita akan menanggungnya. Jadi ya lebih meningkatkan ketakwaan, lebih kayak ingat Allah aja gitu kan. Nah, yang ketiga perbanyak zikir. Perbanyak zikir juga itu termasuk solusi penyimpangan pergaulan. Kita memperbanyak zikir, kayak misalkan kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita langsung sadar itu tidak baik buat kita, langsung kita astagfirullah mengucapkan gitu-gitu yang membuat diri kita sadar akan hal-hal yang tidak baik. Dan terakhir ini lingkungan juga bisa mempengaruhi hidup kita baik atau tidak, dan hidup kita aman atau tidak. Jadi ya kita bisa lah berpikir lingkungan kita baik atau tidak itu ya memang kembali lagi kesadaran diri kita. Pokoknya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi ya istilahnya jaga-jaga diri gitu, jaga diri dengan baik, jaga seluruh apa yang ada di diri kita dengan baik gitu kan. Oke, mungkin dari itu kan solusi penyimpangan pergaulan. Dan yang slide terakhir itu menjelaskan next. Ya itu terakhir ya, Sawitri. Sudah ya Bu, keluarga, sekolah atau kampus sudah di terakhir, slide terakhir ini. Nah, di sini berarti masih ada solusi penyimpangannya itu keluarga. Keluarga itu memang berarti banget bagi kita kan. Kalau misalkan kita melakukan hal yang tidak baik, misalkan dari kita melakukan narkoba, seks bebas gitu-gitu, minum khamar, itu pasti nanggungnya juga keluarga yang berpikir kita misalkan keluarga tahu sampai kita melakukan kayak pokoknya ya keluarga pasti kecewa lah sama kita jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kan gimana ya, namanya orang tua merawat kita dari kecil, merawat kita dari bayi gitu, menunjukkan kita dari mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kayak pasti kecewa banget loh. Ya, gedenya kenapa seperti ini gitu. Mungkin Ilham melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, keluarganya kecewa gitu. Mungkin Ilham pernah sekarang pacaran gitu kan. Nah, memang pacaran juga tidak boleh kan dalam Islam. Mungkin mungkin Ilham melebihi batas-batas yang tidak wajar gitu. Nah, jadi dan keluarga itu memang sudah bakal menjadi tanggungannya nanti. Nah, ya jadi kayak seperti itu. Ya intinya zaman sekarang memang sudah tidak emang benar kacau banget gitu kan. Jadi kayak lebih menjaga diri kita sendiri gitu. Bagaimana menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita menjauhi dari mana yang hal-hal yang baik dan buruk gitu kan. Jadi mungkin seperti itu, Ibu doakan mudah-mudahan kalian dijauhi dari dari hal-hal yang buruk dan menjauhi segala larangan-larangan yang sudah ada, yang sudah tadi Ibu jelaskan seperti tadi ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah atau gimana? Ada yang ditanyakan?
Saya izin bertanya dong, Bu. Ya, silahkan. Kan tadi kan Ibu udah jelasin banget tuh banyak banget ya ada pergaulan kayak gitu-gitu ya, Bu. Kan sekarang zamannya bergaul tuh lagi kayak kacau balau gitu ya kan di zaman kita ini maksudnya zaman milenial lah gitu kan. Itu gimana ya Bu supaya kita tuh nggak terjerumus sama pergaulan yang negatif gitu, Bu. Nah, kembali lagi dengan yang tadi saya jelaskan kan, itu kayak eh, ya kita sudah dewasa lah gitu kan, berpikir pasti pasti kita sudah tahu nih mana yang buruk mana yang baik. Jadi misalkan ada seseorang yang mengajak kita hal-hal yang tidak baik, mungkin dari salah satu teman kalian yang mengajak, ayo kita narkoba, ayo kita minum mabuk-mabukan gitu kan. Jadi malah kita yang mengingatkan dia, kamu jangan kayak gini, lu jangan kayak gitu kan. Kan nggak boleh dalam Islam. Jadi kayak uh, kita sudah sadar dulu gitu, nggak nggak langsung maksudnya oh yaudah ayo gitu kan. Jadi itu ya udah kesadaran diri kita sendiri, dan memang mungkin dari tabiat apa ya kita sendiri apa namanya sudah menjauhkan dari hal-hal itu. Mungkin emang sudah terbiasa kan, kita sudah terbiasa, maksudnya udah enggak lah, udah enggak mau melakukan hal yang tidak baik menurut bagi diri sendiri itu kan. Jadi mungkin itu kesadaran diri sendiri kan. Jadi ya jangan gampang terjerumus oleh ajakan orang-orang sih, menurut saya seperti itu. Itu Witri. Iya, Gimana? Ibu. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah? Waktu sudah habis ya? Sudah, Bu. Iya, oke. Mungkin mudah-mudahan kalian memahami hal-hal yang tadi saya jelaskan. Oke, mungkin sekian ya dari saya, dan kurang lebih mohon maaf ya. Mungkin dari saya yang menjelaskan kurang jelas, kurang menyimpang kemana-mana jadinya kan. Ya udah ya. Di sini mungkin saya akan menutup doa, dan saya akan meminta kepada Ahil. Ahil silahkan menutup mata pelajaran hari ini. Ahil? Oh, saya, Bu. Iya, kamu. Saya kan disebutkan kamu. Ya, sebelum kita tutup, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. La ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.